Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ilahi bijahil wa bil awliyai jud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha minha وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah, dikumpulkan di tempat yang mudah-mudahan senantiasa turun rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang berkumpul, tapi Allah yang kumpulkan kita semua. Bukan kita yang pengen ngaji, tapi Allah yang izinkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Karena ilmu yang memilih, bukan kita yang memilih. Maka bersyukurlah kita atas pilihan undangan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa diberikan istiqomah dan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan al-mukarram al-muhtaram Ayahanda Bapak Haji Daud, juga al-mukarram Ustaz Haji Isnaini. Mudah-mudahan kita doakan sehat afiat, dan juga tentu lupa juga tokoh masyarakat kita, wabil khususnya Bapak Haji Hidayat dari RT 08, juga Bapak Zulkifli ya, insyaallah di tengah-tengah kita sedang hadir online. Mudah-mudahan kita doakan semua orang-orang tua kita yang hadir diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kepada kitab kita yakni Qasidatul Burdah, di mana sudah kita membahas kemarin bait syair yang pertama. Jadi kalau bait syair itu orang Arab bilangnya syair, syi'run. Ya, kalau rambut sya'run, kalau syair syi'run, kalau rambut sya'run. Apa munasabahnya, apa hubungan antara sya'run dengan syi'run? Ya, kalau yang namanya sya'run rambut bulu itu tipis halus. Begitupun syair atau syair tipis halus. Ya. Jadi yang bisa mengerti syair, yang bisa mengerti karya sastra para ulama adalah orang yang punya perasaan halus. Tuh, ya. Makanya lembutkan hati kita dengan kita sering-sering kita baca syair nih. Ya. Apa yang kemarin dikatakan, amin tadakkuri jiranin bidi salami mazajtadam anjara min muklatin bidami. Apakah karena mengingat Rasulullah yang ada bidi salami, di tempat yang namanya di salam, mazajtadam anjara min muklatin bidami, engkau campurkan air matamu dengan darah yang mengalir. Saking rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, air matanya mengalir seakan-akan ada darah yang mengalir bersamanya. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin, ataukah karena angin yang bertiup min tilqa'i kadhimatin dari arah kota Madinah. Wa aumadul barku fi dhalma'i min idomi, ataukah dikarenakan adanya lintasan cahaya fi dhalma'i dalam kegelapan min idomi dari lembah kota Madinah. Syair yang kedua, Imam Busiri masih ngajak ngomong dirinya, ente ngapa sih nangis aja, ingat Rasulullah. Ente ngapa sih sedih aja, apakah ente berasa tertiup angin dari kota Madinah? Masya Allah, orang kalau rindu begitu. Jangankan berjumpa dengan wajahnya, datang angin dari arah kota kekasihnya, dia berasa kekasih yunadihi sedang memanggil namanya. Insyaallah bahasanya halus, pakai kalimatnya angin. Ya. Kita kan tahu yang namanya orang tuh kalau sedang jatuh cinta, angin tuh bisa bicara, betul? Angin sampaikan padanya bahwa aku cinta dia. Tuh dari qasidah Burdah itu Dewa 19. Ya. Angin sampaikan padanya bahwa aku rindu dia. Tuh angin disuruh ngomong tuh. Gila gak tuh? Kenapa orang kalau jatuh cinta begitu kayak orang gila? Angin tolong sampein dong salam aneh. Tuh angin diajak ngomong. Lah begini gimana pohonan? Gimana tembok? Makanya kata tadi kalau belajar nahu kalau belum bisa ngomong sendiri belum dianggap bisa ya. Sekarang kalau belajar nahu kan gitu ngomong diri, paala lu, apa sih lu? Yuk paala lu, apalah. Ya. Jadi dulu ada salah seorang wali min auliyaillah yang terkenal dengan Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, beliau itu setiap hari duduk di atap rumahnya. Kalau dulu atap rumah orang Arab tuh satoh, bentuknya datar ya. Kalau kayak kita rumah didak begitu. Kalau orang kita kan pakai genteng, mereka enggak, bentuknya satoh. Ya. Bentuknya atap. Setiap hari tuh menjelang waktu sholat beliau naik ke atap. Ngapain? Menunggu suara Bilal bin Rabah. Padahal rumah
Uwais di Yaman, Rasulullah di kota Madinah. Berapa ratus kilo tuh. Sebegitu jauhnya, sebegitu jarak membentangnya, tapi nggak menghalangi Sayyidina Uwais Al-Qarni untuk pengen mendengar suara Bilal kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Ya. Jadi begitu, kadang bengong duduk sendiri tuh sambil berasa. Ya. Bahkan kadang-kadang orang saking cintanya dengan Rasulullah, dia duduk di Masjid Darul Muslimin seakan-akan lagi duduk di Raudhah. Hada halul muhibbin. Itulah keadaan muhibbin. Mereka nggak butuh tempat, mereka butuh waktu. Dimanapun mereka duduk seakan-akan di sampingnya kekasihnya. Maka cukup kita katakan kalau kita rindu sama Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Insyaallah salam kita dan salawat kita dijawab oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang menyampaikan dalam sebuah riwayat diceritakan kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Jadi salawat yang kita baca akan disampaikan kepada Rasulullah. Dan pada hari itu para malaikat sibuk menyampaikan salawatnya kita kepada Rasulullah. Makanya kita ngomongin bagaimana cintanya Imam Busiri kepada Rasulullah, sampai Imam Busiri menggambarkan hanya lantaran tertiup angin dari arah kota Madinah beliau jadi ingat Rasulullah. Cuman lantaran angin. Wa aumadul barku, apakah lantaran ada kilatan cahaya, ya, fi dzalma'i, yang ada dalam kegelapan, min idomi, dari lembah kota Madinah, yang menyebabkan engkau mengingat Rasulullah. Ya. Jadi apapun bagi orang yang sedang cinta, semua terkait, semua terhubung. Ya, kita duduk di malam hari, kita lagi duduk, kita pandangi bulan. Ya. Kalau ente rindu sama Rasulullah, cukup pandang bulan. Kenapa? Bulanlah di antara makhluk Allah yang sampai sekarang dia masih hidup dan pernah jumpa dan ketemu Rasulullah. Kalau ente mau nyari sahabat Nabi udah dikubur, udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada sahabat Nabi, bahkan tabiin udah nggak ada. Tapi ada makhluk Allah yang pernah turun untuk menyalami Rasulullah, ya. Pernah jumpa Rasulullah, pernah lihat Rasulullah, bahkan pernah disuruh oleh Rasul untuk terbelah. Itu bulan. Ya. Maka orang saking cinta menggambarkan bulan ingat Rasulullah. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, suatu malam beliau duduk bersama Rasulullah, fayandur wajha Rasulillah summa yandur ilal qamar. Dia lihat Rasulullah, dia lihat ke bulan. Summa yandur ila wajhi Rasulillah summa yandur ilal qamar. Dilihat Rasulullah dibandingin ame bulan. Apa beliau katakan? Demi Allah, tidak ada yang lebih indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Ya, bagaimana itu bisa menggambarkan bulan purnama kan udah indah, tapi kalah indah dengan Rasulullah. Kenapa? Ka'anna syamsa tajri ala wajhi, seakan-akan matahari bersinar mengelilingi wajah Rasulullah. Satu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau di malam hari mencari jarum yang jatuh ketika hendak beliau menjahit. Lalu kemudian dakhala alaiha Rasulullah, masuk ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seisi rumah menjadi terang dengan sebab kehadiran Rasulullah. Dan Sayyidah Aisyah ketemu jarum yang dicarinya cuman lantaran Rasul hadir dan cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dikatakan tuh, ya, apakah karena cahaya al-barq? Makna al-barqu adalah kilatan, ya. Kalau bahasa kitunya kilet, ya. Bahasa Jaengnya geledek. Jatan udah nggak ada Jaeng, ya. Al-Pajateni, masya Allah. Ya. Jadi
Apakah karena kilat yang menyambar tuh engkau ingat kekasihmu tuh? Masya Allah. Ya. Fama li ainaika in kul takfufa hamata. Ya, wahai engkau, mengapa li ainaika kedua matamu in kul takfufa hamata, padahal kau sudah katakan ukfufa, tahan hamata, dia terus mengeluarkan air mata. Ya. Ente kenapa itu? Ya. Sampai bilang stop udah, tetap air mata itu terus turun dari kedua matanya. Wa malikalbika in kul tastafik yahimi. Ada apa dengan hatimu yang kau katakan kepada hatimu istafik, sadarlah wahai hati, yahimi, tapi dia tetap gelisah. Masya Allah. Ya. Itu orang kalau sudah rindu begitu, kalau udah cinta begitu. Ya. Nggak bisa air mata tertahan, nggak bisa hati nggak gelisah kalau rindu dengan yang dicintainya. Ya. Makanya bohong ya, orang bohong kalau ngaku cinta tapi nggak pernah menangis dan menangisi orang yang dicintainya. Bohong orang yang ngaku cinta, bohong kalau hatinya nggak gelisah ketika berpisah dengan kekasihnya. Jangan kita manusia yang punya hati. Kita manusia punya hati, Allah kasih yang namanya qalbun. Suatu hari baginda Rasulullah SAW punya yang namanya mimbar. Ya, mimbar beliau itu ada pegangannya pohon korma. Suatu hari sahabat-sahabat inisiatif pengen bikinin mimbar buat Nabi dekat pohon korma tersebut. Ketika pohon korma tersebut, ya, ketika mimbar sudah jadi, lalu Nabi naik di atas mimbar, ya, terdengar suara tangisan, ya, seperti tangisan bayi yang sedang menangis karena mencari ibunya. Ya. Lagi khotbah nangis, lagi khotbah nangis. Ini sahabat bingung, ini yang nangis siapa? Suara orangnya nggak ada yang nangis. Semua sahabat lagi insat, lagi mendengarkan Rasulullah, tapi ada suara tangisan. Ternyata setelah didengar-dengar itu suara pohon korma yang menangis. Ya. Atas kemudian baginda Rasulullah SAW mendekati pohon korma tersebut, dibisikin sama Rasulullah, pohon kormanya itu pohon korma diam. Sahabat selesai khutbah bertanya, ya Rasulullah, tadi pohon korma engkau bisikin apa? Kata Rasulullah, saya bisikin, tenanglah engkau, insya Allah nanti di surga engkau bersamaku. Masya Allah. Itu pohon korma kagak pisah ame Nabi, dia masih di situ, nggak ditebang, nggak dipindahin, di situ. Cuman beberapa meter berpisah dengan Rasulullah. Ia merasakan kerinduan yang sangat mendalam dengan Rasulullah. Padahal pohon, padahal nggak punya hati. Tuh. Tapi bisa rindu kepada Rasulullah, bisa menangis karena berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kita nggak pernah menangis untuk Rasulullah? Kenapa kita nggak pernah menangis karena rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti hati kita lebih keras daripada hatinya itu pohon. Maka dikatakan tidak heran dalam Al-Quran, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah jadikan, ya, bahan bakar api neraka itu manusia dan jin. Siapa itu mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak pernah digunakan untuk berpikir, untuk merasa. Ya, punya telinga nggak pernah digunakan untuk mendengar, punya mata nggak pernah digunakan untuk melihat. Ulaika kal an'am, kata Allah nih ya, mereka kaya binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang tuh ya. Nah itu ya. Ayah sabus sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Tuh. Ayah sabu as-sabbu, apakah orang yang jatuh cinta itu mengira, ya, ini lagi ngomongin dirinya nih, as-sab maknanya yang jatuh cinta, beliau orang yang rindu. Apakah orang yang jatuh cinta itu mengira annal hubba munkatimun, bahwa cinta itu bisa disembunyikan, ya. Pertanyaannya, bisa nggak kita nyembunyiin cinta? Ya, kalau kata kita bisa ya. Ya. Fama baina munsajimin minhu wa muttarimi.
Ya. Apakah orang itu mengira bahwa ia bisa menyembunyikan cintanya, sedangkan air mata terus mengalir dan hati terus gelisah? Air matanya terus ngalir ya. Dibilang, aneh nggak rindu nggak? Aneh nggak cinta? Bohong. Lu mati lu nangis tuh. Ya. Kayak dedek ditinggalin mantannya gitu. Dek ya dek. Lu udah apa jangan galau mulu? Enggak, gua nggak galau, gua nggak sedih. Air matanya ngocor gitu. Gua udah nggak cinta sama dia, tiap hari ngomongin dia mulu gitu. Kalau emang udah nggak cinta, kalau emang udah nggak sayang, udah nggak usah pakai nangis apa. Ceritanya habis ambil ngebeng begini. Ya. Cinta tuh nggak bisa dibohongin, ketahuan ya, ketahuan. Ketemu sama mantan kita, ya, jalan lagi lurus jadi miring kayak kepiting jalannya, ngeri kelihatan. Ya. Ketemu di majelis jadi gelisah, ayo makan nasi jadi makan nampan. Saking groginya tuh. Minum air Ustaz diminum. Saking groginya, ya salam tuh, cinta nggak bisa dibohongin, cinta nggak bisa ditutupin ya. Tuh. Jadi laki-laki sama perempuan sama, cuman bedanya kalau laki-laki ya dia nggak bisa menyembunyikan cintanya, ketahuan, gampang ketahuan laki-laki. Kalau cinta tuh udah pasti, ya gampang bantu. Bang, tolongin dong bang nih, motor aneh standar 2 in. Oh ya bentar. Langsung standar 3 kalau perlu. Tapi kalau perempuan enggak, perempuan dia pintar menyimpan cinta. Tapi sekali ngelihat yang dicintai sama yang lain, marahnya luar. Padahal belum jadian tuh. Langsung, lu kok deket sama dia? Lah emang apa? Emang lu pacar gua? Enggak, gua nggak demen aja lah. Tuh ketahuan. Ya, perempuan bisa menyembunyikan cinta 1000 tahun, tapi dia nggak bisa menyembunyikan cinta ketika dia melihat orang yang dicintainya bersama yang lain tuh. Maka ciri-ciri orang pecinta begitu, marah, cemburu, tuh, sayang, itu ciri orang cinta. Bohong kalau bini kita cinta sama kita. Kalau dia cinta sama kita, pasti dia cemburu sama kita. Ya. Kan kasihan kadang-kadang kita punya istri nggak cemburu sama kita ya. Kita naik Gojek nih, boncengin bini orang, cemburu nggak bini kita? Enggak ya, nggak cemburu. Bini ente nggak sayang berarti. Saya punya bini diboncengin Gojek, saya nggak mau. Mendingan saya jadi Gojeknya. Ya, karena cemburu, ada ghirahnya. Tuh ya. Ya, jadi kalau ente punya bini, ya kalau ente nggak cemburu lihat dia naik sama Gojek, ada masalah dengan kecemburuan kita. Ada yang masalah dengan cinta kita itu. Annal hubba munkatimun, cinta itu nggak bisa tersembunyi. Laulal hawa, sekiranya nggak ada cinta. Kalau bener nih nggak ada cinta, lam turik dam'an ala tolalin. Nggak mungkin tuh turik mengalir dam'an air mata ala tolalin ya, atas puing-puing yang tersisa. Wala arikta lidzikril bani wal alami ya, juga niscaya tidaklah engkau terjaga karena teringat pohon alban ya, dan juga jabal alami tuh. Ini namanya pohon, namanya jabal yang ada di kota Madinah tuh. Kalau memang ente nggak cinta, kenapa mesti nangis tuh. Ini kata Imam Busiri kepada dirinya sendiri. Fakaifatun kiruhubban ba'dama syahidat ya, bagaimana bisa engkau mengingkari adanya cinta ba'dama syahidat bihi ya, setelah nampak, setelah tersaksikan atasnya udulud dam'i wazzagami itu ya, bagaimana engkau bisa mengingkari adanya cinta setelah air mata mengalir deras serta datangnya macam-macam penyakit tuh, yang mana itu merupakan cinta tuh. Jadi ya, Imam Busiri mengatakan pada dirinya, ente ngaku nggak cinta tuh, lihat air mata ente terus mengalir dan badan ente semakin sakit. Maka ketika nulis ini, puncak daripada sakit beliau itu sakit stroke itu ya, lagi nulis ini nih, saking menahan rindunya pada Rasulullah, nulis sambil nangis dan beliau terkena penyakit stroke tuh. Saking rindunya ya, maka nggak heran orang kalau rindu begitu. Maka dikatakan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau itu meninggal karena memendam kerinduan dengan Rasulullah. Makanya sahabat yang paling dulu meninggal adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dari keluarganya meninggal Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa meninggalnya tadi? Karena banyak memendam kerinduan sehingga menimbulkan sakit. Ya. Maka alangkah indahnya kalau rindu kita diobati. Apa obat rindu? Ya. Tulis obat rindu wa dawaul qalbi liqa'u. Masyaallah. Dan obatnya hati adalah berjumpa dengan kekasih. Ya, kapan kita berjumpa dengan kekasih kita? Ya. Kapan kita bisa ketemu dengan kekasih kita Rasulullah? Jawabannya fil manam. Paling minimal di dalam tidur kita, ya. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana biar kita ngimpi ketemu Rasulullah? Jawabannya rindu sama Rasulullah. Wa alamatul ishki, alamat kerinduan adalah ya al-buka'u, menangis. Ya. Nah, jadi kemarin sudah kita sampaikan tuh, ya. Kenapa sih kok orang-orang soleh mereka luar biasa bisa ketemu Rasulullah? Ya, satu, yang pertama, mata mereka sudah terjaga dari maksiat. Ya, kalau mata sudah terjaga dari maksiat, maka yang muncul dalam mimpi kita insya Allah orang-orang soleh. Ya. Makanya minimal paling dulu kita ngimpi orang soleh dulu nih. Ya. Tidur ngimpinya orang soleh. Tuh, ketemu Gus Faisal, tuh, ya. Ketemu Gus Ija, tuh ngimpinya ketemu orang-orang soleh, tuh orang baik, ya. Gitu. Emang kalau orang baik begini nih, masya Allah, doain umur panjang. Ya, kalau orang baik ada umur pendek, ya. Gitu. Kalau orang kayak Dajjal umurnya panjang-panjang, kita tungguin nggak mati-mati nih orang. Ada jamaah Ustadz doain ya, ada kita punya kerabat nih, orangnya jahat banget, doain biar meninggal boleh nggak satu? Aneh bilang sama dia, kalau orang jahat biasanya nggak mati-mati begitu. Iya, kalau penjahat biasanya nggak mati. Biasa kapan mati? Ntar episode terakhir. Ya kalau Gorgom mati di awal kan nggak lucu. Baja hitam ngapain? Tahu Gorgom nggak tahu ya. Yang bawah tahu no. Ya kalau penjahat matinya sekarang, yang baik ngapain gitu. Makanya yang jahat nggak mati-mati, panjang umurnya, serta mulia. Tuh, iya bener gak? Ada kita nggak sebut namanya, dah inisial aja L gitu kan ya. Ya menteri segala bisa kan ya. Ini kayak orang panjang banget umurnya. Ente doain, ente nggak doain, panjang umurnya. Kenapa? Itu ujian buat kita. Sama saudaranya tuh M. Sebut saja M Wati. Panjang umurnya gitu. Tapi orang baik, ya Allah, cepat banget matinya gitu. Kita mau doain Bang Ijal jadi orang baik, takutnya besok agak ada. Tabur dah gimana? Kata Bang Ijal, gua nggak jadi orang baik-baik dah, gua setengah-setengah aja. Besok baik, besok enggak gitu. Ya. Nah, itu. Makanya Habib Umar mengarang sebuah qasidah, ya. Mengarang sebuah qasidah. Itu tentang ini, Nasim habat alaina min himal Mustafa, Nasim fiha nalhana fiha dawa wa shifa bishammiha yuslihil zahir lana wal khafa ya bakhtu man lin nabi fi kulli hal iktafa. Ini karangan Habib Umar, bunyinya Nasim. Nasim itu adalah angin sepoi-sepoi. Ya, kalau tadi bahasa Al-Busiri, Imam Al-Busiri, rih. Ya, kalau rih dalam Quran itu bisa bagus, bisa buruk. Tapi kalau ada namanya Nasim, Nasim itu kita lagi duduk di pinggir kuburan, lagi ngerokok samsu gini, tahu ada angin. Nah, itu namanya Nasim. Enak gak? Enak. Angin sepoi, itu namanya Nasim. Nasim habbat alaina, angin berhembus kepada kami. Min himal Mustafa, ya. Daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, adik-adik jangan berisik ya. Kalau berisik di belakang sono, di kuburan.
Nasim fiha nalhana fiha dawa wa shifa. Nasim, pada angin tersebut membawa kebahagiaan, membawa obat dan membawa penyembuh tuh ya. Makanya beda nih angin begini sama angin sepoi-sepoi. Coba ente pantengin angin begini, insya Allah masuk angin gitu. Enter wine, enter masuk wine angin. Coba pakai angin begini. Kenapa masuk angin? Kenapa penyakit? Karena sudah diolah di tangan manusia. Tapi kalau murni lagi duduk di sini tiba-tiba angin, masuk angin nggak? Enggak. Kenapa? Langsung dari Allah. Maka kerusakan itu biasa muncul kalau udah diolah ame manusia. Coba ente mau cobain manis, ya. Bagaimana biar kita minum manis? Pakai tebu, air putih, dot gitu ya dulu. Orang dulu gitu ya. Cari dikali itu, disedot dah tuh. Manis gak tuh? Diabetes gak? Kagak. Coba gadain gula gitu. Maka nasim ini dari Allah, anginnya dari Allah, ya, nggak bakal mencelai kayak kita. Jadi sebab kerusakan itu gara-gara sudah diatur oleh tangan manusia. Tuh. Ya, jadi nasim fiha dan hana wa fiha dawa wa shifa. Bisyammiha, dengan mencium angin tersebut, yuslihidz zahir lana wal khafa, bisa memperbaiki zahir dan batin kita. Tuh. Bisa menyembuhkan zahir badan kita dan hati kita ya. Makanya ini diantara cara agar kita punya pikiran tenang, pikiran fresh tuh, kalau bisa rumah pakaiin minyak wangi, bakar gahru, tuh cakep tuh ya. Bahkan dikatakan oleh ulama, kalau orang mau pinter, mau cerdas, otak cemerlang, gampang mikirnya, itu bakar gahru ya. Ini ada gahru gak di sini? Belum bakar gahru ya. Nah, nanti kita bakar tabunan besok insyaallah. bakar kaso. Gargahru biar wangi. Orang kalau wangi, ya, nyium bau wangi, insyaallah otak lebih fresh. Coba ente ngaji bau, enak gak? Gak enak tuh. Ya bakhtu man lin nabi fi kulli halik tafa. Alangkah beruntungnya orang yang mengikuti Nabi dalam setiap keadaannya itu ya. Jadi kembali lagi di sini di bab pasal pertama daripada qasidah burdah, Imam Al-Busiri pengen menggambarkan bagaimana keadaan beliau ketika menulis qasidah burdah ini. Bagaimana keadaannya? Sambil nangis ya. Bahkan tadi bercampur air mata. Beliau terus menangis bahkan sampai apa? Sampai sakit beliau nulis-nulisnya itu. Ya. Wa athbatal wajdu khattai abratin wa dhana misal bahari ala khaddaika wan na'ami. Itu bagaimana engkau bisa mengingkari adanya cinta ya, setelah kesedihan melukiskan dua tanda adanya cinta di kedua pipimu. Tuh. Wa athbatal wajdu khattai abratin wa dhana. Jadi gara-gara beliau itu saking nangisnya, saking banyak nangisnya, terbentuklah dua garis di pipinya. Mithlal bahari ya, yang mana hal tersebut ya seperti warna ya, seperti warna mawar kuning ya, ala khaddaika, yang ada di kedua pipimu, wal anami, dan warna mawar merah. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Nah, ini kata ulama nih, fawaid ya. Kalau pengen mimpi ketemu Rasulullah nih, baca bait yang ini. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ini dibaca ya, kata ulama ya, disebutkan dalam syarah qasidah burdah ini ya. Barang siapa yang membaca na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, dia baca habis sholat isya, mengulang-ulang bait tersebut sampai tidur, maka dengan izin Allah ia akan mimpi Rasulullah ya. Mau cobain nih ya, hafal nggak? Bareng-bareng. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami
Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ini baca sampai ke pulesan ya. Dibaca sama dia nggak pules-pules deh. Biasa begitu ya. Tuh. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani. Ya, engkau benar. Aku tidak bisa mengingkari adanya cinta. Tuh. Bayangan orang yang aku cintai melintas dalam tidurku yang membuatku terjaga dan tidak bisa tidur. Dalam cinta kelezatan sering hilang karena kepedihan cinta. Tuh ya. Makanya ya, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Cinta itulah yang membuat kelezatanku hilang dengan rasa sakitnya. Tuh. Jadi kenapa tadi dikatakan yang baca ini bisa berjumpa ketemu Rasulullah? Karena bait syairnya ya, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang cinta kepada Rasulullah itu nanti akan terbayang dalam tidurnya. Tuh. Mudah-mudahan kita bisa dapat bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ya, kalau ada cara yang lain, sebenarnya caranya ngamalin sunnah ya. Dulu saya pernah punya murid, saya suruh amalin baca Al-Muluk ya 3 tahun ya. Baca Al-Muluk 3 tahun baru dapat ketemu mimpi Rasulullah ya. Istiqomahnya kadang-kadang kita berat, kita kadang pengennya instan, baca seminggu pengen ketemu, bahkan kadang baca sehari malamnya pengen ketemu, belum ya. Ini pulang ente amalin na'am sara taifu mana nggak ketemu nggak ya. Jadi yang mesti dibangun adalah istiqomahnya gitu. Karena mimpi ketemu Rasulullah adalah muqaddimah mimpi ketemu yang lain ya. Mimpi ketemu Rasulullah muqaddimah mimpi ketemu yang lain, karena kuncinya Rasulullah ya. Bahkan dikatakan dahulu oleh Syekh Abdul Wahab Syarani, beliau itu dibimbing ya, pertama kali bimbing adalah Nabiullah Khidir. Ada yang mengatakan Khidir, ada yang mengatakan Khidir, dua-duanya benar. Jadi kalau orang tuh mau jadi wali, itu yang pertama kali bimbing mursyidnya Nabiullah Khidir, bukan gurunya, bukan. Yang pertama kali bimbing siapa? Nabi Khidir ya. Nah itu juga di bawah bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah bimbingan Nabi Khidir nanti ketemu gurunya Mursyid Kamil Mukammil gitu. Setelah ketemu Mursyid Kamil Mukammil, itu gurunya orang lain, baru sampai ke Allah usul ya. Ada jalur lain, dia pokoknya sholawat aja, sholawat sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah langsung dari jalur Rasulullah. Itu yang sebagaimana dikatakan ada salah seorang santri ya, seorang ulama bertanya kepada Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf Jeddah, ya Habib, bagaimana ya orang-orang nih, bagaimana para aulia zaman sekarang? Kata beliau, semua aulia tahta aqdami, itu di bawah kakiku, illa Umar, kecuali Habib Umar, karena dia di bawah langsung kakinya Rasulullah ya. Kenapa kok bisa langsung di bawah kakinya Rasulullah? Karena mahabbahnya yang begitu tinggi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mukadimah daripada kitab ini menunjukkan bahwasanya yang namanya cinta bermula dari alaqah, yang namanya cinta bermula dari adanya ikatan hubungan ya. Ente mana guru dengan murid, nggak bisa ente ketemu ane dalam mimpi ente kalau nggak ada hubungan. Maka syarat-syarat orang-orang yang ngaji amane kalau ngajinya benar adalah ngimpi ketemu gurunya. Kalau kita udah ngimpi ketemu guru kita, udah ada ikatan namanya. Kalau belum pernah ngimpi ketemu guru kita, belum ada hubungan. Karena hubungan yang sejati bukan hubungan begini, bukan, tapi hubungan ruh ya. Kita mungkin nggak pernah ke Mekah, kita nggak pernah ke Madinah, nggak pernah ke makam Nabi, tapi kalau kita ruhnya pernah ketemu sama Nabi, jangan jauh-jauh udah ketemu sama Rasulullah. Maka Uwais Al-Qarni dikenal sama Rasulullah, dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal nggak pernah apa ketemu, karena ada hubungan apa ruh tadi ya. Jadi kalau sekedar kalau kita pengen meranjak kepada bagian atas tadi, nggak bisa kalau nggak lewat guru kita. Jadi hubungan dulu dengan guru kita, baru dengan Rasulullah, baru sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan cinta kita semua.
Allah jaga cinta kita semua. Allah tumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah tumbuhkan cinta kita pada keturunan dan dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga baca surat Al-Fatihah buat seluruh para jamaah, para hadirin yang hadir pada malam hari ini, yang sedang punya hutang Allah lunaskan segala hutang-hutangnya, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang belum kerja Allah berikan kerjaan yang halal yang barokah, rezekinya berlimpah, Allah berikan istiqomah dalam ibadah dan ngajinya. Kita doakan juga yang belum punya jodoh, Allah berikan jodohnya yang soleh soleha, yang sudah punya jodoh, yang sudah menikah Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan yang juga sudah punya anak Allah jadikan anak-anak yang soleh soleha, yang belum punya anak Allah berikan keturunan dengan segera yang soleh soleha. Kita doakan juga anak-anak kita yang sedang sakit, yang sedang tidak enak badan Allah berikan kesembuhan, juga kesehatan. Juga kita doakan anak-anak kita yang sedang sekolah Allah berikan ilmu yang manfaat. Kita semua yang hadir mati husnul khatimah, bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga untuk saudara Padli bin Rizal yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan zahir batinnya. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Insyaallah kita nanti sebagai selingan kitab Burdah Al-Busiri, kita akan membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi bagi para jamaah yang belum punya kitabnya, silakan beli kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Cuman mungkin saya baca ikhtisornya, ringkasannya. Namanya Kutuf min Syama'il Muhammadiyah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair, waqtimana bil khair, waj'alna wa dhurriyyatina wal hadirina kullah min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tsabbit qulubana bil islam wa tsabbit qulubana bit tauhid wa tsabbit qulubana bil ma'rifah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حباب واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب. اسمع فدلا وجودا منا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سليم. صلى وسلم عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والتنهي
wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.